Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan modul VCO dan CCO. Perkenalkan kelompok kami diantaranya saya sendiri Ilham Amroni. Saya Fauzi Ahmad Zulfikar. Saya Noval Fitra. Saya Syauntari. Langsung saja pada materi. Yang pertama tujuan. Tujuannya yang pertama mempelajari proses pembuatan VCO secara mekanik dan fermentasi. Yang kedua mempelajari menghitung volume dan berat jenis VCO yang diperoleh dari praktikum. Yang ketiga mengetahui metode analisa kualitatif VCO. Yang ketiga menghitung kadar air dan kadar lemak bebas VCO. Selanjutnya tinjauan pusaka. VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang diekstrak dari santan kelapa segar yang telah tua tanpa melibatkan proses pemanasan atau lebih tepatnya difermentasi. Proses pembuatan VCO dilakukan dengan metode fermentasi karena ragi alam yang dimiliki oleh santan berfungsi untuk memecah krim dan santan. CCO atau crude coconut oil adalah minyak kelapa tua yang masih segar melibatkan proses pemanasan. VCO ini lebih stabil dan lebih tahan lama dibandingkan VCO. Perbedaan mendasar antara VCO dan CCO terletak pada kualitas dan kandungan nutrisinya. VCO lebih unggul dalam hal kualitas karena proses produksinya yang lebih alami, mempertahankan dan lebih mengandung nutrisi seperti asam lemak esensial dan vitamin E. Sedangkan CCO, meskipun tetap memiliki manfaat, namun kualitasnya lebih rendah karena proses pemanasan yang lebih tinggi dan tidak ada tahap pemurnian. Lanjut kita bahas pada alat dan bahan. Alatnya yaitu gelas ukur 1000 ml, mixer, dan wadah stainless steel. Yang ketiga wajan, yang keempat kompor, termometer, statif, benang, kasur. Bahannya cukup dari santan 10 kelapa tua. Santan dari 10 butir kelapa tua. Selanjutnya cara pembuatan VCO. Ekstrak dulu santan segar dari 5 butir kelapa tua, kemudian ukur volume santan, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya santan tersebut didiamkan selama 30 menit. Pisahkan santan pekat dari air. Kemudian pisahkan santan pekat dan aduk santan pekat tersebut selama 15 menit dengan kecepatan tinggi. Lalu diamkan santan selama 24 jam. Toplesnya jangan ditutup terlalu rapat. Pisah-pisahkan lapisan blondo dan air dari VCO. Hitung volume VCO yang diperoleh, lalu pindahkan VCO ke dalam botol dan tutup dengan rapat. Selanjutnya yaitu cara pembuatan CCO. Yang pertama yaitu ekstrak santan segar dari 5 butir kelapa tua. Yang kedua, ukur volume santan, masukkan ke dalam wadah. Dan yang ketiga, diamkan selama 30 menit. Yang keempat, pisahkan santan pekat dan air. Yang kelima, siapkan kompor, panaskan wajan berisi santan dengan api sedang. Yang keenam, ambil statif, lalu gantungkan termometer untuk mengukur suhu santan. Suhu tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Yang ketujuh, aduk santan hingga mengeluarkan minyak yang banyak. Yang kedelapan, pisahkan minyak yang didapat dari blondo. Lalu masukkan minyak ke dalam botol dan tutup. Dan yang kesembilan, hitung volume minyak CCO yang diperoleh. Selanjutnya yaitu analisa kadar FFA. Yang pertama yaitu timbang 5 gram sampel, lalu tambahkan 50 etanol 95%. Dan tambahkan indikator PP 3 tetes, lalu titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga merah muda. Dan lakukan titrasi duplo. Dan hitung persen asam lemak bebas. Selanjutnya yaitu analisa densitas. Yang pertama yaitu timbang pignometer kosong dengan neraca analitik. Lalu catat massa pignometer kosong. Dan masukkan minyak ke dalam pignometer hingga penuh lalu timbang pignometernya. Catat massa pignometer yang berisi sampel dan hitung densitas minyaknya. Selanjutnya yaitu analisa viskositas. Yang pertama yaitu siapkan viskometer outward dan sampel minyak. Lalu masukkan sampel minyak ke dalam viskometer. Hisap pipa bagian kecil dari viskometer menggunakan valve sampai tanda batas atas.
Dan catat ball up, hitung waktu fluida sampai turun dari atas sampai tanda bawah viskometer menggunakan stopwatch. Untuk hasil pembuatan VCO, warna yaitu bening sedikit keruh, aroma khas kelapa, waktu fermentasi 3 hari. Setelah proses fermentasi terdapat 3 lapisan, yang paling bawah air, di tengah minyak, dan yang paling atas blondo. Adapun volume minyak VCO yang didapatkan yaitu 220 mili. Pada CCO, warna minyak yaitu bening sedikit kekuningan, aroma khas kelapa, waktu pemanasan lebih kurang 2 jam, volume yang didapatkan dari minyak CCO 230 mili. Untuk hasil analisa pada VCO, densitas yang didapatkan yaitu 0,9135 gram per mili dengan kadar FFA 0,89%, viskositas 2,14 centipoise. Lalu pada CCO, densitas didapatkan 0,9148 gram per mili, kadar FFA 1,49%, viskositas 1,88 centipoise. Baik, lanjut ke dalam proses pembahasan. Pada proses pembuatan VCO, ini menghasilkan 3 lapisan. Lapisan atas berupa blondo berwarna putih, lapisan tengah minyak murni VCO, dan lapisan bawah adalah air. VCO yang kami dapatkan agak sedikit keruh akibat tidak bersihnya proses penyaringan VCO yang telah jadi dengan air. Untuk proses pembuatan CCO, didapatkan minyak CCO yang berwarna bening dengan gumpalan blondonya kemudian disaring untuk mendapatkan hasil CCO yang jernih. Berdasarkan data yang diberikan, analisis virgin coconut oil atau VCO dan crude coconut oil atau CCO dapat dilakukan dengan membandingkan parameter densitas, kadar HFA, dan viskositas terhadap standar yang ada, seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk minyak kelapa. Baik, pada pembahasan selanjutnya, densitas VCO sebesar 0,9135 gram per mili, sedangkan CCO memiliki densitas 0,9148 gram per mili. Menurut SNI 7381/2008 tentang minyak kelapa, densitas minyak kelapa umumnya berkisar antara 0,908 sampai 0,921 gram per mili pada suhu 30 derajat Celcius. Kedua sampel masih berada dalam rentang standar, menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat dari segi densitas. Viskositas menggambarkan ketahanan aliran minyak. VCO memiliki viskositas 2,14 centipoise, sedangkan CCO lebih rendah yaitu 1,88 centipoise. Secara umum, viskositas minyak kelapa berada dalam rentang 1,8 hingga 3,5 centipoise pada suhu kamar. Nilai viskositas yang lebih rendah pada CCO dapat disebabkan oleh adanya senyawa non-trigliserida, seperti senyawa volatil atau kadar FFA yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi kekentalan minyak. Kadar FFA atau free fatty acid dalam minyak kelapa menggambarkan tingkat hidrolisis trigliserida yang menghasilkan asam lemak bebas. Semakin tinggi FFA, semakin tinggi tingkat ketinggian minyak. SNI menetapkan kadar FFA maksimum untuk VCO sebesar kecil atau sama dengan 0,5%, sedangkan untuk minyak kelapa biasa termasuk CCO tidak boleh melebihi 3%. Dalam data ini, VCO memiliki kadar FFA 0,89%, yang sedikit melebihi standar SNI, menandakan ada sedikit degradasi minyak. CCO memiliki kadar FFA yang lebih tinggi, yaitu 1,49%, tetapi masih dalam batas aman untuk minyak kelapa kasar. Hal ini menunjukkan bahwa CCO memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding VCO dari segi kemurnian dan kestabilan oksidatif. Selanjutnya yang terakhir itu yang dapat kita simpulkan dari praktikum ini, yang pertama, VCO diproses metode fermentasi untuk mendapatkan minyak murni. CCO diproses secara mekanik, yaitu dipanaskan, tujuannya agar minyak di dalam campuran santan dan air bisa keluar. Lalu volume VCO yang didapatkan adalah sebesar 220 mili dan CCO sebesar 230 mili. VCO memiliki warna bening dengan sedikit keruh karena proses penyaringan yang tidak bersih. CCO warnanya bening dengan sedikit kekuningan karena adanya suhu pemanasan yang tidak stabil yang bisa menyebabkan reaksi oksidasi terhadap produk CCO.
VCO prosesnya mengandalkan fermentasi alami dari santan untuk memisahkan minyak dari air. CCO menggunakan pemanasan untuk menguapkan air dan memisahkan minyak dari komponen padatan dalam blondo. Lalu pembuatan CCO memiliki efisiensi yang lebih cepat dari VCO karena VCO membutuhkan lebih kurang 3 hari untuk fermentasi. Densitas VCO yang didapatkan sebesar 0,9135 gram per mili, sedangkan pada VCO memiliki densitas sebesar 0,9148 gram per mili. Kadar FFA pada VCO sebesar 0,89% dan CCO memiliki kadar FFA sebesar 1,49%. Viskositas VCO sebesar 2,14 cp, sedangkan pada CCO nilai viskositasnya sebesar 1,88 cp. Dapat dilihat materi ataupun pembahasan yang kami ambil itu dapat dilihat dari daftar pustaka yang telah diberikan. Mungkin hanya itu presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.